Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Tapi Ibu hanya ingin mengingatkan kalian kembali. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas sebelumnya, yaitu tugas listrik statis dan tugas listrik dinamis? Pada listrik statis, kalian sudah menggarap tentang tugas proyeknya, yaitu tentang membuat elektrosna. Elektrosna itu elektroskop sederhana. Sedangkan pada listrik dinamis, kalian sudah membuat tentang poster hemat energi listrik. Nah, yang belum mengumpulkan ada beberapa orang, silahkan dikumpulkan via Japri ke Ibu ya, boleh lewat WA. Namun, terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan dan Ibu sudah kasih nilai. Hari ini, Ibu hanya mengingatkan kembali kepada video sebelumnya, yaitu tentang penugasan tersebut. Baik, sebelum kita simak di video tentang kemagnetan, kalian simak dulu tentang video tentang penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian belajarnya tidak dalam bentuk pelajaran IPA kok ya, tapi kalian harus membuat poster seperti ini. Di rumah kalian pasti punya listrik, punya alat-alat kelistrikan, entah itu kulkas, TV, dan lain-lain ya, berkaitan dengan listrik, mesin cuci dan sebagainya. Nah, kalau kamu ingin ternyata rekening listrik ibu dan ayah kamu tidak mahal, apa yang harus kamu lakukan? Pasti harus hemat energi. Nah, pembelajaran hari ini kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kemagnetan dengan wanter. Wanter itu adalah penggunaan WhatsApp dan juga membuat poster, selain itu juga membuat proyek. Baik, konsep dasar atau kompetensi dasar 3.6 hari ini kita akan menerapkan konsep kemagnetan induksi elektromagnetik pada kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk keterampilannya, kompetensi dasar 4.6 itu kita akan membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnet. Nah, kalian semua harus membuat tugas proyek. Tugas proyeknya membuat bel sederhana atau kipas angin sederhana yang menggunakan konsep kemagnetan induksi elektromagnetik. Nah, penilaian sikap berhubung hari ini berkaitan dengan pandemi dan kita masih pembelajaran daring, maka kegiatan sehari-hari kamu fotokan saat kamu bantu ibu di rumah, saat kamu bantu ayah di rumah. Contoh, membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur, membersihkan alat makan kamu, cuci piring, atau membantu mama memasak di dapur, atau mungkin menyiapkan segala bentuk makanan atau sarapan atau makan siang. Baik, kita lanjutkan lagi ya, materi terkait dengan sifat magnet dan bahan. Biasanya kalau magnet batang kita simpan, diapungkan di atas air, di atas gabus. Nah, di atas permukaan air kita simpan. Nah, itu untuk mengetahui dari magnet itu selalu menuju ke arah selatan dan utara bumi. Nah, jadi selain itu, magnet bisa juga dibuat. Cara membuatnya bagaimana? Itu bisa menginduksikan. Yang kedua, bisa melilitkan benda dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau elektromagnet. Dan bisa juga menggosokkan magnet. Nah, untuk menginduksikan, kalian cukup mendekatkan magnet dengan bahan yang akan dijadikan magnet. Nah, kalau magnet di arah selatan berdekatan dengan bahan yang akan kita buat magnet, maka bagian yang dekat dengan arah selatan itu akan menjadi kutub utara magnet. Dan sebaliknya, ketika kita simpan magnet utara,
dekat dengan bahan yang akan kita jadikan magnet, maka itu kutubnya akan menjadi kutub selatan. Nah, untuk melilitkan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau elektromagnetik ini, ternyata bisa menempelkan logam-logam lain. Nah, ini kita bisa lakukan sebenarnya biasanya di laboratorium. Namun, bisa juga kalian akan melakukannya di rumah sendiri ya. Cara yang ketiga, menggosok magnet itu maksudnya magnet digosok tapi dengan satu arah saja. Tidak bolak-balik seperti setrikaan. Jadi, kalau membuat magnet dengan cara digosok, bahan yang akan dijadikan magnet itu kita gosok searah dan balik lagi searah. Nah, ketika magnet ujung bersentuhan dengan bahan yang akan kita jadikan magnet, nah magnet ujung itu ternyata kutub selatan, maka ujung magnet bahan yang kamu buat itu menjadi kutub utara. Jadi sebaliknya dari magnet itu. Baik, sifat dari magnet itu bagaimana? Ternyata magnet itu memiliki medan magnet. Kalian sebenarnya bisa mempraktekannya dengan serbuk besi. Kalau kita serbuk besi kita sebarkan di atas kertas, lalu di bawah kertas itu kita simpan magnet, maka kita akan lihat garis gaya magnetnya seperti tampak pada gambar. Nah, kalian perhatikan magnet itu ternyata sesuai dengan arahnya akan keluar dari utara menuju selatan, akan keluar dari utara menuju selatan. Seperti itu terus-menerus. Nah, bagaimana dengan MRI, contoh dari kemagnetan yang sering kita lihat sehari-hari? Kereta api listrik menggunakan konsep induksi elektromagnetik dengan MRI. Nah, jadi magnetic resonance imaging ini dia akan mengaktifkan kereta api ketika magnetnya dinyalakan dengan listrik, tapi dia akan berhenti sendiri secara otomatis ketika sesuai dengan sampai di tujuan. Nah, generator sederhana, prinsip utama dari generator ini menunjukkan adanya fenomena induksi magnet, mulai yang diketahui dari yang tidak terkenalinya. Nah, putaran jarum kompas yang ada di kapal laut misalnya, saat petir menyambar kapal, maka itu bisa dijadikan sebagai arah atau pengendali dari kapal tersebut. Nah, tugas kalian, ingat, kalian harus membuat bel listrik atau kipas angin sederhana. Ini menggunakan konsep generator atau penggunaan induksi elektromagnetik. Nah, dari Ibu sekian aja. Sampai ketemu di lain hari dalam pertemuan yang lainnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.